Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar lagi. Kita lanjutkan untuk materi dinamika rotasi. Untuk bagian yang akan kita bahas kali ini adalah hubungan torsi dengan percepatan sudut. Jadi hubungan antara torsi dengan percepatan sudut, karena yang akan kita bahas untuk gerak yang rotasinya. Misalnya suatu partikel ini bergerak melingkar dengan lintasan adalah R. Dia punya gaya tangensial F, di samping ada gaya sentripetal yang arahnya ke pusat lingkaran. Nah, gaya tangensial inilah yang nanti akan menyebabkan adanya percepatan tangensial. Nah, kalau kita runut dari hukum Newton 2 bahwa F itu adalah M kali A. Nah, di sini A-nya adalah A tangensial. Jadi, A-nya adalah A tangensial, hubungannya adalah alfa dikalikan jari-jarinya, atau alfa kali R. Nah, sedangkan torsi, yang kemarin awal kita lihat, torsi itu adalah R dikalikan F. Sehingga kalau kita turunkan dari situ, F-nya adalah M kali A, maka di sini torsinya adalah R, M kali A-nya kita ganti alfa dikalikan R. Berarti kita peroleh M, R kuadrat kali alfa. Nah, mR kuadrat ini tidak lain adalah momen inersia. Maka hubungan antara torsi dengan percepatan sudut itu adalah torsi sama dengan I kali alfa. Nah, kalian tentu masih ingat bahwa yang namanya momen inersia adalah menentukan sifat lembab atau sifat inert dari suatu benda terhadap gerak rotasi. Kalau massa itu menentukan sifat inert dari gerak translasi. Maka kalau pada gerak translasi itu F sama dengan MA, maka pada gerak rotasi penyebabnya adalah torsi sama dengan I dikalikan alfa. Yang mana alfa di sini adalah percepatan sudut dalam radian per sekon kuadrat. Saya berikan contoh permasalahan. Misalnya ada suatu sistem, sebuah katrol di mana ada dua benda yang saling dihubungkan. Ini benda 1, benda 2. Misalnya benda 1 itu lebih besar daripada benda 2 masanya. Maka kalau pada pembahasan ketika kelas 10, jika katrol licin artinya dan masanya diabaikan, maka percepatannya itu adalah selisih massa, berarti selisih berat, bukan selisih massa, dibagi jumlah massanya. Selisih berat dibagi jumlah massa. Ini jika katrol licin. Dulu sudah kita selama ini kita membahasnya tentang itu. Nah, sekarang kalau
katrol itu ikut berputar karena tidak licin. Ada gesekan antara tali dengan katrol sehingga menyebabkan katrol berputar. Maka kita lihat dulu gaya-gayanya. Ini gaya berat W1, T1 berpasangan, T1. Ini ada W2, T2, T2. Nah, karena katrol ikut berputar, yang menyebabkan katrol itu berputar adalah gaya T1. Ini menyebabkan putarnya berlawanan jarum jam. Terus ini T2 itu searah jarum jam. Nah, kalau pada sistem katrol licin, tegangan tali T1 dan T2 sama. Tetapi di sini kalau katrol itu berputar, tentu tegangan T1 dan T2 berbeda. Maka cara pembahasannya kita bahas satu persatu. Yang pertama untuk gerak rotasi. Rotasi dari katrol. Bahwa sigma torsi sama dengan I kali alfa. Nah, torsi karena T1 dikurangi torsi karena T2 itu sama dengan I-nya, ingat, mR kuadrat. Itu untuk partikel. Kalau untuk benda tegar itu depan ada K. Terus dikalikan alfa. Nah, ini torsi itu adalah gaya dikalikan jaraknya, berarti di sini T1 kali R min T2 kali R sama dengan K mR kuadrat. Kalau tadi kita peroleh alfa A tangensial itu adalah alfa dikalikan R, berarti alfanya adalah A tangensial dibagi R. Nah, kita sederhanakan, kita coret, habis. Sehingga kita peroleh T1 min T2 sama dengan KMA. Atau T1 sama dengan KMA plus T2. Kita lanjutkan ke translasi benda 1, M1. Perhatikan, karena M1 lebih besar daripada M2, maka gerak M1 itu ke bawah, M2 ke atas. Nah, berarti di sini sigma F1 sama dengan M1 kali A. Nah, M1 kali A. F1-nya geraknya ke bawah, berarti W1 min T1 sama dengan M1 kali A. M1 kali G min T1-nya kita ganti dengan KMA plus T2 sama dengan M1 kali A. Sehingga nilainya jadi T2 sama dengan M1 kali G min M1 kali A min KMA, atau M1G minus M1 plus KM kali A.
Oke, sekarang translasi benda 2, M2. Sigma F2 sama dengan M2 kali A. Kita ingat bahwa benda 2 tadi bergerak ke atas. Berarti sigma F-nya adalah T2 min W2 sama dengan M2 kali A. Oke, kalau kita masukkan nilai T2, berarti tadi T2-nya adalah M1G min M1 plus K, M katrolnya dikalikan A sama dengan bukan sama dengan tapi min W2 itu M2 kali G sama dengan M2 kali A. Sekarang yang ada A-nya saya pindahkan. Berarti di sini M1G min M2G sama dengan M2A plus M1 plus K kali M. Berarti di sini nilai A-nya kita peroleh M1 min M2G dibagi, ini masih ada A-nya ya, A-nya dibagi M1 plus M2 plus KM. Nah, inilah nilai percepatannya. Jadi kalau pada sistem yang katrol licin tadi, untuk katrol licin, maka A-nya tadi sama dengan M1 min M2 kali G atau selisih berat dibagi jumlah massa M1 plus M2. Sedangkan ini untuk katrol berputar. Kira cukup ini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.